Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Unang ma marpangasi holong nirohai, hagigihok kamu ma najat, pareak kamu ma nadenggan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kasih pasti tidak akan ada habis-habisnya, tidak ada putus-putusnya, karena kasih dalam iman orang Kristen adalah bagian daripadanya, bagian daripada dirinya. Identitas seorang Kristen itu adalah hidup dalam kasih. Mengapa kita harus mengasihi? Dalam Yohanes 1 berkata bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi. Jadi ketika kita berkata bahwa ketika setiap orang mengasihi, hendaklah jangan pura-pura. Itu firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Karena memang Allah mengasihi kita tidak pura-pura. Karena konsep ketika kita mengasihi adalah karena Allah telah lebih dahulu mengasihi kita. Ini konsep yang harus kita pegang. Mengapa saya harus mengasihi? Mengapa hidup saya harus hidup di dalam kasih? Mengapa saya harus menghidupi kasih itu? Karena Allah itu adalah kasih. Maka segala hal yang terpancar daripada Allah itu yang akan kita pancarkan kepada orang lain. Allah dengan ketulusan dan kesetiaannya memancarkan kasihnya kepada kita, demikian juga kita kepada sesama kita. Jikalau dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura, artinya di sana akan ada kehidupan orang yang menyalurkan kasih, orang yang hidup di dalam kasih, ada kehidupan yang ditawarkan di sana. Jangan kita berkata baik di depan seseorang, tetapi di belakangnya kita membicarakannya atau bahkan menjadi orang yang tidak berkenan atau yang tidak mendukung. Di depan kita mendukungnya, tetapi di belakang kita menjerumuskannya. Kasih itu harus dilakukan dengan ketulusan. Maka dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Lain daripada itu berasal daripada si iblis. Maka kasih itu mampu menegur, menguatkan, menggembalakan, dan juga kasih itu mampu berseru hal yang baik. Saat ini ketika seorang orang tua mengasihi anaknya, pastilah dengan ketiadaan pura-pura, atau itu pasti dengan tulus. Kalau kita punya sahabat, kalau kita punya rekan kerja, atau bahkan saudara sesama kita dan siapapun, lakukanlah. Karena hal yang namanya berpura-pura itu pasti capek dan akan menutupi suatu kepura-puraan satu akan menutupi yang lain, atau satu kebohongan yang lain akan menutupi kebohongan yang lain juga. Artinya hidup dengan apa adanya, hidup dengan ketulusan itu lebih nyaman daripada hidup harus tidak dalam ketulusan. Maka dalam hal ini saudara-saudariku, ketika kita dikatakan di sini hendaklah kasih itu jangan pura-pura, bukan persoalan saya harus memperhatikan orang lain dulu, tidak. Tetapi ketika saya melakukan kasih dengan tidak pura-pura, sesungguhnya itu sedang menolong saya dari segala jerat kejahatan dan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari ketika kita memiliki persekutuan, memiliki teman, memiliki kehidupan kita sesungguhnya, mari menghidupinya dengan kasih yang daripada Tuhan, kasih yang penuh dengan ketulusan, kasih yang ada padanya pengampunan, kasih yang dapat saling menegur, membimbing, dan menguatkan. Itulah kasih yang sesungguhnya yang kita implementasikan daripada kasih daripada Allah kita. Mari saling mengasihi
mengasihi dengan tulus dan ikhlas. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur boleh diajar oleh firman Tuhan, supaya ketika kami mengimplementasikan Engkau Tuhan di dalam hidup yang penuh kasih, kami boleh melakukannya dengan setia, dengan tulus, supaya kami menjauhkan perilaku jahat, perilaku munafik dalam kehidupan kami yang hidup di dalam kepura-puraan. Biarlah Tuhan kasih kami memang tulus, kasih kami memancarkan kasih yang daripada Allah. Tuhan, kami mengasihi seluruh umat-Mu ini. Hamba berdoa kepada mereka saat ini sedang bergumul. Tuhan kiranya menguatkan mereka. Saat ini mungkin mereka memiliki persoalan di tengah-tengah rumah tangga, dan bahkan memiliki sakit penyakit, dan banyak pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka dan memulihkan mereka. Hamba-Mu serahkan Tuhan kehidupan seluruh umat-Mu ini, terkhusus pendengar renungan harian ini. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus yang berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.